Ada seorang yang bisa dijadikan teladan dalam persahabatan, yang bisa dijadikan model dalam kesetiaan. Seorang sahabat yang baik akan selalu setia, dan seorang yang setia adalah seorang sahabat yang baik. Apakah orang-orang seperti itu sahabat yang setia, sahabat yang baik masih bisa kita temukan di dunia dewasa ini? Masih bisa kita alami dalam kehidupan kita setiap hari? Masih banyak. Saya yakin ada banyak orang baik. Saya yakin sekali ada banyak orang yang setia di dalam kehidupan ini. Entah di dalam hidup berumah tangga, entah di dalam hidup membiara atau hidup imamat, ataukah kesetiaan di bidang-bidang pekerjaan yang lainnya. Ada begitu banyak. Tetapi kita butuh satu orang yang menjadi model kehidupan kita, yaitu orang ini. Maria, Bunda Maria, Maria Ibu Yesus, dan Maria Ibu kita. Dia adalah manusia seperti kita. Dia adalah manusia yang membuka diri untuk dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Sehingga kesetiaannya itu sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi kita. Kesetiaannya itu sungguh-sungguh bisa menjadi model bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita setiap hari. Yohanes tidak menggunakan kata Maria. Tidak muncul di dalam Injilnya. Tetapi Yohanes menggunakan Ibu Yesus. Dan itu pun muncul hanya 2 kali. Yaitu di pembukaan dan di akhir Injilnya. Di pembukaan yaitu di peristiwa perkawinan di Kana. Di mana ada pesta nikah. Di mana ada sukacita. Di mana ada kegembiraan. Di mana ada segala-galanya yang indah ada di situ. Dan Maria, Ibu Yesus, ada di situ. Dan justru dalam situasi seperti itu, intervensi dan campur tangan Maria sangat nyata di dalam kehidupan publik Yesus. Maria mendorong Yesus untuk membuat sesuatu, untuk membantu orang lain, untuk mengulurkan tangan bagi kepentingan orang-orang yang sedang bergembira itu. Itulah Maria. Maria yang hadir di Kana, yang hadir dalam suasana sukacita, kegembiraan. Bukan hanya itu saja, Maria juga diceritakan Yohanes hadir ketika Yesus dalam penderitaan. Ketika Yesus sedang disalibkan, ketika Yesus merasa ditinggalkan oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya, oleh semua orang, Yesus merasa sendirian. Tetapi di kaki salib ada Maria. Di dalam situasi penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam suasana yang mengerikan, Maria hadir. Tetapi ada sisi lain, bahwa Yohanes menempatkan Maria di awal pewartaan dan di akhir. Bukan berarti sejak awal dan sampai akhir tidak ada Maria. Tetapi ini gaya penulisan kitab suci, gaya Yohanes untuk mengatakan bahwa kehadiran Maria tidak hanya pada 2 momen itu, tetapi kehadiran Maria sungguh nyata, sungguh jelas sejak awal pewartaan Yesus sampai di akhir. Di situ Maria terus mendampingi Yesus. Di situ Maria terus ada bersama Yesus dalam segala peristiwa hidup yang dialami oleh Yesus. Khususnya dalam 2 peristiwa, peristiwa sukacita dan peristiwa penderitaan. 2 hal yang selalu kita alami, kita rasakan, dan kita alami semua. Itulah Maria, teladan dalam persahabatan, model dalam kesetiaan. Dia adalah seorang sahabat yang baik. Seperti kita katakan, seorang sahabat akan selalu setia. Seorang yang setia adalah seorang sahabat yang baik. Sehingga kita bisa belajar dari Maria bagaimana menjadi sahabat yang baik dan bagaimana menjadi orang yang setia dengan sesama. Jadi ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita timba dari pribadi
dan pengalaman Bunda Maria. Pertama, kasihilah, cintailah orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang yang ada di dalam rumahmu, orang-orang yang setiap hari berjumpa denganmu. Sayangilah mereka itu. Bukan karena mereka bisa membuat sesuatu, bukan karena mereka memiliki sesuatu, tetapi karena kehadiran mereka di dekatmu, di antaramu, di dalam hidupmu setiap hari. Itu nilai yang tidak terhingga. Yang kedua, ingatlah bahwa semua orang itu dibutuhkan, termasuk Anda. Anda pun sangat dibutuhkan oleh orang lain, oleh orang-orang di sekitarmu, oleh orang-orang yang di dekatmu, oleh mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan apa saja yang ada dalam dirimu. Berikanlah apa yang terbaik yang ada dalam dirimu. Berikanlah apa yang terindah yang engkau miliki, yang Tuhan tanamkan di dalam hatimu. Beri itu untuk mereka. Yang ketiga, janganlah berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak ingin itu dikatakan kepada kita atau diperlakukan kepada kita. Ini hukum cinta kasih tertinggi yang siapa saja ingin miliki itu. Karena tidak ada orang yang ingin diabaikan. Tidak ada orang yang suka disepelekan. Semua orang suka dianggap. Semua orang, siapa saja, senang kalau disayang. Ingin kalau dicintai, dianggap sebagai seorang pribadi, sebagai seorang yang berharga di mata sesamanya. Itu 3 hal yang bisa kita petik. Dengan membuat itu, saya yakin, saya jamin bahwa apa yang dijalani oleh Maria, kesetiaan dan persahabatan Maria dengan Yesus boleh menjadi milik kita. Sehingga mari kita pergi kepada Maria, mari kita mencari Maria. Dia akan menunjukkan jalan bagaimana mencapai, bagaimana mengalami kekuatan rahmat Allah di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Semoga Bunda Maria senantiasa mendampingi hidup dan perjalanan hidup kita. Ibadat malam, pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, sebelum mengakhiri hari ini, marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang telah kita lalui. Seraya kita memohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mada. Menjelang datangnya malam, kami menghadap wajah-Mu untuk menghaturkan salam sambil mohon doa restu. Sambutlah dalam tangan-Mu hidup serta segalanya. Simpanlah dalam hati-Mu harapan kami semua. Ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, kabulkanlah doa kami sekarang serta selalu. Amin. Tubuhku beristirahat dengan tentram. Jagalah aku, ya Allah, sebab aku berlindung kepadamu. Aku mengakui Engkaulah Tuhanku, tiada kebahagiaan bagiku selain Dikau. Orang-orang saleh di negeri ini kumuliakan dan kujunjung tinggi, tetapi orang yang takwa mengikuti dewa-dewa
menjatuhkan dirinya dalam jurang malapetaka. Aku tidak ikut mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa, bahkan bibirku takkan menyebut namanya. Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku, dalam tangan-Mu lah nasibku. Tanah permai akan menjadi bagianku, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku, bahkan waktu melampaui berbicara dalam hatiku. Aku selalu ingat akan Tuhan, aku tidak goyah karena Ia ada di sampingku. Sebab itu hatiku bergembira dan jiwaku bersorak, dan tubuhku beristirahat dengan tentram. Aku tak akan kuserahkan dalam alam maut, dan kekasih-Mu tak Kau biarkan turun ke liang kubur. Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu terdapat sukacita berlimpah. Padamu-lah kebahagiaan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Tubuhku beristirahat dengan tentram. Bacaan singkat diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, bab 5 ayat 23. Semoga Allah, pembawa damai, menguduskan kamu sepenuh-penuhnya. Moga-moga roh, jiwa, dan ragamu seluruhnya terpelihara tanpa celah pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Lagu singkat. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Doa penutup. Tuhan Allah kami, semoga berkat perlindungan-Mu kami dapat tidur nyenyak dan melepaskan lelah sesudah pekerjaan hari ini. Kuatkanlah kami dengan bantuan-Mu supaya kami mampu membaktikan diri kepada-Mu segenap jiwa raga kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Amin. Mari kita memberi salam kepada Bunda Maria. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian istirahat malam ini, dan semua mereka yang mengharapkan doa-doa kita
senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.